Kita Jakarta tuh masih banyak jalanan yang berlubang di Kebon Siri terutama tuh bang, kemarin saya lewat banyak banget tuh jalan aspal yang berlubang. Apa ya bang disebutnya ya? Antara kekurangan, antara rusak, antara salah urus. Fasilitas umum, fasilitas sosial menurut saya udah banyak ya, terutama sekarang taman-taman diperbaiki, dikasih batas sehingga tidak lagi jadi tempat mesum, tidak lagi jadi tempat mabok-mabokan, tempat kriminal. Itu menurut saya sudah bagus, saya apresiasi Mas Pram. Tapi ini tolong perhatikan transportasi nih supaya kita makin nyaman dan semuanya terhubung nih, semua terhubung. Pariwisata itu dulu Jakarta itu ya, apalagi Orde Baru ya, infrastruktur diutamakan ke tempat pariwisata, Taman Mini, Dufan, Ancol dan lain-lain. Orang kampung datang ke Jakarta belum ke tempat-tempat itu, kayaknya belum Jakarta banget. Tapi sekarang gairahnya, seksinya kurang gitu. Sirkulusnya gitu aja gitu loh, dirusak dengan izin. Yang gali kabel itu, yang tanam kabel itu mereka dengan dalih sudah izin. Ya ini jangan sampai ini berulang bertahun-tahun, berabad-abad nantinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Reza di podcast Ngopi nih. Ngopi yo ngopi. Ngopi nih. Hari ini gue masih ditemenin sama Bang Anam dan juga Ajo gila. Di samping gue nih udah ada Ketua Umum dari Barisan Jakarta Foundation, Bang Lintang Pisutama. Hidup Jakarta. Trompetnya dong. Tat. Sambutannya tuh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini sama Bang Lintang nih kita bakal ngebahas soal infrastruktur Jakarta. Gimana pentingnya Jakarta itu sebagai sebuah ibu kota, kota metropolitan, jadi etalase dari Indonesia, tapi infrastrukturnya itu masih banyak yang apa ya bang disebutnya ya? Antara kekurangan, antara rusak, antara salah urus. Gimana tuh bang? Kita Jakarta tuh masih banyak jalanan yang berlubang di Kebon Siri terutama tuh bang, kemarin saya lewat banyak banget tuh jalan aspal yang berlubang. Dari situ dulu bang. Kalau berlubang itu berarti kan harus ditambal. Iya. Gigi juga berlubang harus ditambal. Kalau nggak dicabut. Oh cabut. Jadi begini. Iya sebenarnya kalau bicara infrastruktur ini sempet tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Ada salah satu pelajar karena jalannya berlubang tidak bisa menghindari, kemudian terjadi kecelakaan dan Kecelakaan tunggal dia. kecelakaan tunggal, meninggal dunia di Matraman segala macam. Nah, hari ini infrastruktur itu kita baru tahu gitu loh. Terakhir kemarin segala macam bahwa jalanan rusak itu bukan ditambal tapi malah dipilok. Ditandain gitu. Ditandain Ibu. Gak unik ini. Pilok ya. Dipilok. Kemudian ada juga salah satu konten kreator yang ada zebra cross di dekat Pancoran. Oh iya betul itu. Zebra cross di dekat Pancoran. Dihias-hias gitu ya. Sebelahnya ada zebra cross, sebelahnya tidak ada zebra cross. Ini kan sangat membahayakan. Jadi pengemudi tidak tahu ada zebra cross dan mereka punya inisiatif, punya kreativitas. Zebra cross itu mereka buat dengan pilok, kemudian ya kreasi mereka lah, ada gambar apalah ini segala macam. Karena di negara lain juga udah banyak ya gitu. Kemudian dari situ 2 atau 3 hari baru pihak berwenang segala macam, dalam hal ini dinas yang berwenang ya, dinas yang berwenang langsung dengan sigapnya membenahi itu zebra cross, dicat ulang segala macam, di lagi yang kerja dari teman-teman content creator kita dihapus begitu saja gitu loh. Padahal itu kreatif banget ya bang, sayang ya. Iya keren itu. Jadi ya kembali lagi, kalau nggak viral No justice. nggak ada tanggapan gitu loh.
banyak gitu loh. Artinya Jakarta ini kan kota global ya, segala macam gitu. Nah, apa istilahnya pengawasan ini emang dari masyarakat perlu bang gitu loh. Betul. Artinya kemarin JPU Cakung ya, apa di daerah Cakung itu yang sudah tidak ada alasnya bang. Oh, Itu kayak taksi castle dong, tantangan gitu. Iya, gitu loh. Ternyata itu berdalih bahwa JPO itu sudah tidak digunakan. Tapi tangga ke atasnya ada. Ada tangga ke atasnya. Lah. Itu namanya stairway to heaven tuh. Tangga surga itu. Lewat situ jatuh masuk surga. atau itu untuk latihan parkur kali bang? Iya, parkour bisa juga itu. Iya. Takeshi Castle itu. Mungkin seperti itulah maksudnya. Apa namanya? Ya hidup di Jakarta ini banyak tantangan gitu loh. Ketika apa namanya? Trotoar-trotoar yang sudah bagus segala macam ya kan, infrastruktur apa itu kan termasuk infrastruktur ya, Iya. kemudian dibuat UMKM berdagang segala macam ya, artinya hak pejalan kaki lagi yang tersisihkan segala macam Betul. gitu. Kemudian nggak sampai situ gitu, trotoar udah bagus, jalanan sudah bagus, ada lagi galian kabel. Nah, itu dia tuh. Sering banget tuh bang. Iya, gali kabel ya nggak, nutupnya sembarangan bos. Ya kan? Ini apa ya? Iya, sirkulusnya gitu aja gitu loh. Dirusak dengan izin, bang. Karena yang gali kabel itu, yang tanam kabel itu mereka dengan dalih sudah izin. Sudah mendapatkan izin gitu, berarti kan dirusak dengan izin Dirusak kan? dengan izin, betul. Jadi sirkusnya gitu aja gitu ya. Ini jangan sampai ini apa ya, ya berulang bertahun-tahun, berabad-abad nantinya gitu. Jadi dirusak, ditambal sulam kan gitu loh. Kalau untuk kepentingan masyarakat oke, seperti halnya Pamjaya yang hari ini mereka memperluas jaringan pipaan mereka ke rumah-rumah kecil gitu loh, untuk dasarnya itu untuk mengurangi penurunan permukaan tanah di Jakarta. Jadi tidak lagi menyedot air tanah, menggunakan air tanah. Jadi Pamjaya berusaha untuk apa istilahnya memperluas jaringan pipa itu segala macam. Itu ya nggak ada masalah kalau itu untuk kemaslahatan masyarakat Jakarta gitu loh. Artinya kan banyak tuh di beberapa wilayah Jakarta kan, kayak dekat rumahnya Bang Anam waktu itu TB Simatupang, kemudian di mana lagi tuh Jalan Raya Pondok Gede segala macam kan. Nah itu kan artinya ada kepentingan yang untuk ini gitu loh, masyarakat. Nah kalau istilahnya kabel ini kan untuk komersil. Betul. Komersil. Nah kalau PAM ini kan mereka sekarang ada program apa ya, kartu air Jakarta atau apa gitu. Jadi itu ibu saya pasang Bang. Jadi ibu saya pasang hari ini bayar air. Bang Anam kaget, berapa coba tebak? 20.000 di bawah itu. Keren. 11.000 sama udah sama penggunaan. Kita ada buktinya nih. Kita masih ada nggak berapa 11.000 kalau nggak salah. Gitu. Itu istilahnya ya untuk komersil, cuman kan ininya ya. Buat masyarakat. Nah seperti itu Bang Anam yang terjadi di Jakarta gitu. Kalau galian kabel itu saya lihat memang banyak sekali yang melakukan ya. Galian jalan tuh banyak sekali, selain tadi PAM,
besoknya PLN, besoknya internet. Jadi tuh memang benar-benar tambal sulam, akhirnya kualitas jalannya juga Betul. nggak tidak sebagus dari yang awal gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang ditutup cuma pakai karung isi pasir aja, akhirnya Betul. kayak jebakan Batman Nah, gitu itu. kan. Orang yang nggak tahu atau pas Iya. banjir ya amblas. Iya, pas hujan segala macam kan gitu. Itu baru dari itu. Kalian kabel. Belum lagi sekarang internet selain masuk ke bawah juga naik ke atas. Iya. Udah listrik aja udah semrawut. Sekarang tambah lagi. Internet itu tuh dulu cuma 4, sekarang sampai ada 8. Semua tarik kabel, beda-beda. Tarik kabel semua, bahkan ngelewatin apa namanya? Istilahnya tuh atap kita tanpa izin gitu kan. Bahkan ada yang masang tiang di tanah orang. Nah, Itu aneh sekali nih, nggak izin malam-malam nanem, tiba-tiba besoknya udah berdiri. Maksudnya nggak, internet. provider. PLN kan sudah lengkap infrastrukturnya ini internet. Jadi ini terjadi yang di Jakarta. Jadi menurut saya agak absurd ya. Iya. Kalau misalnya terjadi di memang belum ada internet dan ini tuh harus semua pakai izin seperti Ketum Lintang bilang tadi, merusak dengan izin, pasang dengan izin. Saya pernah konfrontasi langsung dengan yang masang internet. Dia bilang sudah izin RT RW. Saya tanya RT-nya siapa, RW-nya siapa namanya? Nggak tahu. Jadi dia asal goblek istilahnya, asal jeblak gitu ya. Padahal belum izin gitu, cuma mop aja. Kemudian juga tadi Bang Lintang bilang masalah trotoar ini apa namanya? Kita ini sebagai kayak kalau pengguna jalan ini kayak kaum terhina gitu ya. Mau jalan nggak bisa, giliran jalan ada motor naik trotoar. Kalau motor naik trotoar udah dikasih palang-palang supaya nggak bisa lewat, ada yang pedagang kaki lima gitu kan. Serba salah. Jadi sulit gitu kan. Jangankan mau jalan di trotoar gitu ya, mau sampai JPO gitu, di trotoar aja udah susah. Ketika udah sampai JPO kayak tadi tuh, lantainya udah nggak ada gitu kan. Kalau malam gelap gitu kan. Kadang-kadang udah gelap, kita lihat ada siluet orang 2-3 di atas, kita jadi nggak aman ya kan. Iya. Gitu. Parno ini. Malah kadang-kadang kalau JPO-nya besar gitu ya, tadi itu UMKM dagang di situ, tak kerupuk, tak tisu, apa itu semua ada di situ. Ngamen. Bikin jadi kayak apa ya? Bikin semrawut ya istilahnya kayak gitu. Padahal kota Jakarta ini kurang apa ya? Orang semua pengen ke Jakarta karena di dalam bayangan kepalanya Jakarta ini luar biasa. Kalau kita bandingin sama kota yang sejajar yang dulu belajar membangun dari Jakarta, misalnya Kuala Lumpur, itu semuanya serba tertata gitu. Bahkan terpadu untuk moda transportasinya. Kalau kita kan masih terbatas, yang terpadu transportasinya baru Transjakarta sama Jaklingko misalnya yang kecil-kecil ya kan. Sementara Transjakarta sendiri tidak melewati jalur yang Utama. banyak orang kerja di situ misalnya gitu kan. Kalau misalnya orang di Senayan kan udah praktis pasti pakai mobil sendiri kalau di SCBD segala macam. Bahkan sempat ada ide tuh, kita ini kan loopingnya apa namanya, jalur tol di Jakarta ini looping nyambung semua kan. Apa namanya, tol dalam kota tuh apa ya namanya? Jor. Bukan Jor kan yang ke barat. Jakarta. Ya lingkar lah Ring ya. Road. Ya ring road. Itu kan nyambung. Kenapa nggak Transjakarta melayani itu gitu? Jadi tiap keluar pintu tol dan masuk pintu tol ada halte Transjakarta misalnya. Jadi semuanya turun di tempat pintu keluar tol dan pintu masuk tol untuk mendistribusikan penumpang gitu kan. Itu lebih jalan gitu ya. Soalnya kayak sekarang kan lihat aja, ketika orang berpikir akan sepi tapi ternyata Blok M bandara, Blok M Sentul rame. Artinya kan ada pangsanya di situ kan. Harusnya memang dari Transjakarta juga lebih inovatif Pak Direktur Transjakarta, untuk lebih disurvei, diriset kemana lagi nih arahnya ya. Ya kalau ke daerah di luar Jakarta boleh lah, tapi di dalam sendiri ini harus makin looping, makin nyambung nih semua nih, biar enak kita mau kemana-mana gampang. Saya misalnya nih Pak, saya di Ciganjur Jagakarsa, saya mau naik Transjakarta aja, saya harus naik ojek dulu, baru naik Jaklingko, baru sampai di Transjakarta di Ragunan. Makan waktu, akhirnya saya naik ojek aja sampai tempat tujuan gitu. Akhirnya untuk beberapa
tempat yang tidak terjangkau dengan Transjakarta misalnya, orang jadi males secara efisiensi, ya udahlah kita naik ojek aja gitu. Kalau kereta sudah bagus gitu ya, dan apa namanya, untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial menurut saya udah banyak ya, terutama sekarang taman-taman diperbaiki, dikasih batas sehingga tidak lagi jadi tempat mesum, tidak lagi jadi tempat mabuk-mabukan, tempat kriminal. Itu menurut saya sudah bagus. Saya apresiasi Mas Pram. Tapi ini tolong perhatikan transportasi nih, supaya kita makin nyaman dan semuanya terhubung nih, semua terhubung. Harusnya kan kalau misalnya kita berkaca dari negara-negara tetangga yang belajar bangun dari Jakarta, Kuala Lumpur, tempat-tempat destinasi wisata itu sangat mudah terjangkau sama transportasi umum. Misalnya kita mau ke Taman Mini, harusnya ada yang lebih mudah kita pakai Transjakarta, atau misalnya kita mau ke Ancol, mau ke Ragunan, kalau Ragunan sudah. Kalau misalnya mau ke Setu Babakan itu lebih mudah gitu, Mas Pram. Mas Pram udah ke Setu Babakan terakhir? Nah itu udah kayak kubangan babi, Mas Pram. Coba deh dicek. Mudah-mudahan udah ada kesempatan waktu ya, nggak sibuk ngurusin ikan sapu-sapu lagi. Gitu. Tom, kalau dari saya. Ya. Jadi Bang, tadi nanggapin Bang Anam gitu, beberapa destinasi wisata ya yang saya tangkap. Beberapa destinasi wisata, alhamdulillah nih Bang, sudah terjangkau sudah tercover lah. Tercover Transjakarta gitu. Iya, Ragunan gitu, Ancol. Ragunan, Ancol, kemudian Taman Mini Bang, Taman Mini udah ya? Sudah ada dari Cawang Sentral ada ya ke Taman Mini. Kemudian beberapa tempat wisata juga ini sekarang ada malah programnya TJ bekerja sama dengan apa gitu. Mereka ada yang keliling-keliling itu tuh Bang. Oh iya, betul. Keliling-keliling Bis tingkat itu ya? yang bis tingkat yang bisa dibuka tuh. Betul. Ada pemandu wisatanya itu. Nah itu apa ya? Luar biasa gitu loh. Apa namanya, perkembangan transportasi Jakarta untuk mensiasati agar masyarakat pindah ke Transum gitu. Bahkan menurut saya Bang, ini angkutan paling murah. Oh iya, kalau murah ya 3.500. Nggak agak naik Pak. Bahkan kalau sebelum Bang Anam jam 7 pagi naik itu 2.000 Bang. Iya. Hah? Makanya kalau Harga- jam 7 itu rebutan tuh. Harga cilok 1 biji itu Bang. Bisa naik itu gitu loh. Itu luar biasa gitu loh. Ya hari ini ya mungkin kita patut berbangga juga Bang, karena Transjakarta hari ini menduduki peringkat 2 di ASEAN Oh, cakep. untuk transportasi Transportasi umum mungkin. dan 17 di peringkat dunianya. Gitu, peringkat ke-17. Itu ya salah satu apa ya? Prestasi. Salah satu prestasi dan salah satu kado untuk hari transportasi nasional kita tuh kemarin. Kemudian dari BUMD-nya Transjakarta sabet 2 penghargaan juga. Oh, BUMD Award kemarin. BUMD Award. Satu CEO terbaik. Kemudian top bintang 5 BUMD-nya salah satunya Transjakarta gitu loh. Nah, dari segi itu Transjakarta kalau menurut pandangan saya ini sudah bertransformasi dengan cepat lah gitu loh. Mereka bertransformasi dengan cepat, artinya ada rute-rute penyangga juga tuh. Misalnya ada 1D, 1E gitu. Bisa bercabang-cabangan Mang gitu loh. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan juga, kemudian informasi yang saya baca, itu sudah 92% wilayah Jakarta sudah tercover dengan Transjakarta dan Jaklingko-nya tuh gitu. Jadi pada saat ini transportasi Jakarta ini, Transjakarta adalah tulang punggungnya, karena ya jarang lah ada, kalau dulu ada
KWK, APB gitu sekarang sudah. Ini, Kopaja. Nah, itu KWK terus apa namanya? APB segala macam itu kan mereka sudah tergabung dalam Jaklingko itu, Bang, gitu loh. Jadi diberdayakan di Jaklingko gitu loh. Kemudian pada saat ini juga ya apa namanya? Hidup di Jakarta nih sebenarnya ya kalau hemat ya mau hemat ya naik transportasi gitu loh. Ya karena 3.500 asal nggak keluar apa namanya halte bisa muter terus. kemana tuh ya kan istilahnya gitu loh. Bahkan sekarang Jabodetabek segala macam Mas Gilang dari Belanda aja. Serius ini Mas Gilang dari Belanda bisa naik Transjakarta. Cuman sampai Soekarno Hatta. Nggak bisa sampai Belanda aja. Dianterin sampai Soekarno Hattanya aja gitu. Terbalikin juga. Iya. Gitu. Jadi ada teman-teman ada guyonnya tuh Bang gitu. Jadi tinggal Transjakarta bikin rute itu Cawang Sentral, Jeddah. Iya betul. Cawang Sentral, Jeddah. Enggak guyonnya aja ini gitu loh. Guyonnya Yang belum itu. Yang belum. Gitu. Kalau Sentral dan Pasar Bali juga bisa. Iya. Gitu. Nah, apa namanya? Dari segi armada juga mungkin sudah itu jauh ya, transformasi jauh, ada mobil listrik segala macam sekarang istilahnya yang diklaim 0% karbon ya Bang. Mobil listrik tuh dari FKTR itu ya, produksinya lokal kan, VKTR ya. Jangan sebut merek dong Bang. Boleh ya? Saya tahu Bang. Oh iya. Itu saya tahu Bang. Iya. Oke, Enggak, lokal ya. apapun, lokal, iya. apapun itu mobil listrik ya Transjakarta sudah menggunakan mobil listrik gitu iya. loh. Kemudian di malam hari juga Bang, pekerja-pekerja yang malam hari ini yang lembur segala Bukan macam. pekerja malam ya, pekerja yang bekerja di malam hari. Shift malam. Shift malam, bukan pekerja Bukan malam. pekerja malam. Lu jangan senyum-senyum aja. Aduh. Artinya beda ini. Pekerja malam juga nggak apa-apa Ini nggak bisa juga menggunakan itu. tapi bukan khusus mereka. Iya, jadi ya ada beberapa rute besarnya itu 24 jam juga kan, ada Amari kan, angkutan malam hari itu terbantu juga Bang gitu loh. Bahkan programnya Mas Pram ada yang namanya kartu layanan gratis, KLG. Apa tuh, Kartu layanan gratis. Jadi ada 11 golongan yang termasuk dalam 11 golongan itu mendapatkan kartu layanan gratis Transjakarta, LRT Jakarta dan MRT Jakarta gitu. Itu gratis 0%. Mereka sekarang masa aktifnya itu 6 bulan. Gitu. Jadi ada lansia kemudian Balita belum Bang. bayar balita. Masih bayar? Balita bayar. Balita di atas 5 tahun ya, di atas Di bawah 5 tahun. di bawah 5 tahun tuh ya. Ya kalau yang terintegrasi sama KJP-nya ada yang nggak bayar gitu loh. Oh, pakai kartu KJP ya. Terus itu ada yang udah otomatisnya gitu loh. Kemudian Karang Taruna Jakarta juga menikmati, Kalau pengurus Karang Taruna di Jakarta gratis naik transportasi. Kemudian penjaga rumah ibadah. Marbot kalau Islam ya. Iya, kalau Islam marbot. Kemudian warga Kepulauan Seribu. Gitu. Jadi permudah aksesnya untuk ke darat Iya. ya. Jadi supaya masyarakat Pulau Seribu tidak merasakan ketertinggalan gitu loh, tidak ditinggal gitu loh. Itu juga ada programnya gitu. Kemudian yang tinggal di rusun Bang. Semua rusun yang punya Jakarta ya. Yang punya Jakarta. Itu. Kemudian ada TNI Polri, kemudian apa lagi tuh? Tenaga kesehatan iya.
Tenaga kesehatan belum kayaknya bang. Belum gitu. Ada beberapa lagi kayak apa namanya PKK ya kalau nggak salah ya. Ibu-ibu PKK. Gitu. Itu apa namanya ya programnya Mas Pram diterjemahkan oleh Bang Welvision sebagai Dirut Transjakarta. Bisa berjalan dengan istilahnya bisa berjalan dengan baik ketika ada janji kampanyenya dan ada yang eksekusinya, kan itu yang penting banget gitu loh. Itu aja. Kalau transportasi sih menurut saya ya nggak terlalu ini ya hari ini ya di Jakarta ya. Nggak terlalu bermasalah ya Bang. Bukan nggak terlalu bermasalah. Istilahnya kecil ininya Bang. Kecil untuk apa ya? Untuk di Kritik. bukan kritik juga. Nanti Lintang terlalu bela TJ nanti gitu lagi. Aduh. Enggak. Jadi ya artinya nggak ada isu untuk itu gitu. Gitu Bang. Nggak dominan lah isu-isu. Iya, artinya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Tinggi. ini juga tinggi, walaupun ada beberapa kejadian gitu ya, kejadian kayak insiden laka Jakarta gitu loh. Kemarin yang paling besar itu kemarin koridor 13 gitu, yang jalur langit. Jalur langit koridor 13 kan tabrakan di atas gitu loh. Iya, Cuman itu kan namanya pren makan pren itu. iya. Temen sendiri. Jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Iya. Iya gitu. Cuman kan dalam hal itu alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa gitu. Ada yang mengusulkan di beberapa halte Transjakarta itu dibuat semacam kayak lubang. Artinya kalau ada lubang 1 sampai 3 lubang gitu, bis Transjakarta tetap bisa lewat. Tapi motor tidak bisa lewat, mobil tidak bisa lewat, nyangkut. Itu buat hukuman buat mereka gitu. Jadi mereka akan, udahlah daripada gue lewat mengganggu Transjakarta ya, mereka nggak lewat. Kalau sekarang kan masih maksa banget masuk gitu dan kadang-kadang mengganggu jalur Transjakarta. Kalau misalnya bikin lubang yang vertikal gitu ya dari jadi ukuran ban Transjakarta lewat, tapi untuk ukuran mobil atau untuk ukuran motor nyangkut. Dan itu udah ini ya, kalau nggak salah udah ada penerapan di negara lain tuh ya. Makanya diusulkan di Indonesia. Saya pernah sekilas di YouTube gitu kan, lihat itu udah. Kalau di sini Bang, kita langsung diteriakin sama pelanggar itu langsung diteriakin kita. Zolim. Hah? Ya udah kayak MUI bareng. Iya. Sama kayak MUI bareng minta fatwa. Gitu Bang. Ya ini aja dijagain aja kadangan Lolos ya Bang. lolos kan, ya kan. Main galaksin dia. Iya Pak. Iya. Ngeri ya. Udah salah galakan dia lagi Bang. Ya kadang kan ya kembali lagi ya, memang Transjakarta kan ada beberapa jalur tuh yang memang punya jalur sendiri kan gitu loh. Seperti kota Blok M kan ada jalur sendiri segala macam. Ya cuman ya itu Bang, kembali lagi ke kesadaran pengendara. Kalau kita ngarepin kesadaran susah gitu. Harus memang hukuman atau konsekuensinya harus jelas kan gitu. Kayak di Singapura ya Bang ya. Ya, harus dilatih Kalau dulu. saya ngeliat itu di Eropa gitu, namanya ada lubangnya gitu. Ya sekarang gimana Bang? Pakai etle ditutup. Nggak ditutup, dikasih bubayang. Plastik pakai plastik ini apa namanya, bekas kopi, dimaskerin tuh plastik kayak motornya Mas Gilang kan pakai masker kan. Itunya platnya enggak. Oh enggak. Saya mau bebas mau lihat. Gitu. Aduh. Ya padahal ya untuk itu ya pihak-pihak ini juga udah ini kan dipasang etle segala macem gitu loh. Bahkan di busway itu kan mereka udah safety benar gitu loh. Ada kamera kan depan belakang sama ini kalau terjadi insiden segala macam kan bisa buka dari situ gitu loh. Artinya kan udah Canggih. Udah safety itu gitu loh. Ini kan tergantung lagi ya kesadaran Bang gitu loh. Kadang kan orang nggak
ini ya buru-buru Pak, ya kan, aduh. Ada aja pokoknya alasan. Iya. Oke. Bang, Gitu. mau nanya juga ya Bang. Kan pariwisata itu dulu Jakarta itu ya, apalagi Orde Baru ya, infrastruktur diutamakan ke tempat pariwisata, Taman Mini, Dufan, Ancol dan lain-lain. Kayaknya kalau kita orang kampung datang ke Jakarta belum ke tempat-tempat itu, kayaknya belum Jakarta banget. Tapi sekarang gairahnya, seksinya kurang gitu. Kenapa? Karena kalau saya sendiri aja nih ngelihat Monas dari zaman saya masih tinggal di Kemayoran, Monas dari PRJ masih di Monas sampai PRJ punya tempat sendiri, nggak ada perubahan di Monas. Taman Mini juga gitu, masih aja. Oh, udah dong, Taman Mini udah direnovasi. Sekarang udah nggak boleh masuk mobil, motor, Nggak boleh jadi masuk sekarang. pakai kendaraan listrik. Nah itu Bang, kemajuan di infrastruktur pariwisata itu bagaimana Bang sekarang Bang? Jadi kalau bicara Taman Mini Mas Gilang, itu bukan punya pemerintah. Kenapa nggak dikelola sama Pemda DKI. Pemda DKI? Itu kan baru diambil ya kalau nggak salah ya. Iya. Baru diambil oleh negara gitu loh. Gitu. Jadi yang destinasi wisata yang dikelola oleh Pemda DKI cuma Ancol ya? Ya Ancol BUMD kan, karena BUMD. Kemudian Ragunan, Ragunan Bukan. di bawah dinas. Oh, di bawah dinas. Di bawah dinas. Kemudian Itu menarik kalau jadi BUMD ya, mungkin bisa jadi dikelola lebih profesional ya. seharusnya. iya. Ragunan sekarang ada Ragunan malam, Mas. Udah kayak ini apa? Yang di Bogor, Safari Night. Safari Night, yoi. Itu ada Ragunan malam. Tapi itu sempat dikritik tuh Bang, karena hewan-hewan yang keluar itu di Ragunan malam itu dikit banget. Jadi Iya, pada tidur pada soalnya. tidur. yang banyak yang keluar burung hantu Iya. gue kan. Itu hewan nokturnal gitu. Orang malam tidur, siang dia baru bangun. Nggak ada sip-sipan soalnya nggak diatur. Iya. Dan banyak yang kritik juga, ini kita ngelihat hewan apa ngelihat apa jadi-jadian orang banyak banget kan di situ kan. Iya. Gitu gelap. Iya, jadi ya itulah dikemasnya kan harusnya ada. Kan ini diminta kan. buka malam bukan Ragunan, masyarakat buka malam dong gitu kan. Giliran dibuka Iya. malam nggak ada binatang. Karena Protes masyarakat juga. Iya. Serba salah Iya, kadang, serba Mas. salah. Gitu loh. Iya, pemerintah mah cuma nunjukin aja nih gue Ini buka bisa malam nih. nih. Iya. Ini udah gua wujudin karena Terus lu mau ngapain kan? ada Ragunan malam ya kan gitu. Aduh. Pariwisata banyak ini juga, taman juga sudah direvitalisasi ya. Kita punya kebanggaan Tebet Eco Park. Iya. Kemudian sekarang ada Taman Pusaka Merah Putih yang 3 taman menjadi 1 taman gitu loh. Yang biasa Mas Gilang makan gultik 15 porsi itu di Satunya situ. 50.000, kalau 15. Iya, enggak lah, gultik murah lah, ini lah. Taman Langsat Itu Kalau yang kayak gitu taman bangsat ya. enggak, itu Taman Ayodhya, Taman Langsat sama satu lagi taman apa gitu. 3 taman kan gitu loh. Baru diresmiin pas kemarin setahun Mas Pram kan di sana kan. Nah itu pasar hewannya yang Barito pindah ke daerah saya tuh, Lenteng ke Agung. Jakarta. Lenteng Agung ya? Iya. Iya. Jakarta masuknya. Baru tahu. Gitu. Jadi kalau mau ke pasar hewan bukan cuma Jatinegara sekarang ada di Jakarta Lenteng Agung. Biasanya kan rumah sakit Wamena lurus, Barito tuh. Barito banyak kan burung-burung. Ada anak putih, ada segala macam iya. nih itu. Sekarang pindah Lenteng Agung Superman. semua. Lenteng Agung mereka pindah. Taman Ismail Marzuki itu Bang, gimana Bang statusnya? Itu kan juga jadi salah satu destinasi wisata kan. Iya. Seharusnya bisa jadi Yang bareng pusat IKJ itu. budaya. Planetarium ya, ini segala macam. Kemarin itu ada di tim itu kan masih dikelola sama salah satu BUMD itu, Jack Pro ya kalau nggak Oh di salah ya. Jack Pro. Iya. Itu ada perpustakaan Bang. Ada. Udah pernah saya Perpustakaan, gitu. iya gitu. Waktu itu bulan apa tuh saya sempat ke sana itu. Konsepnya segala mirip macam. Perpustakaan Nasional yang di dekat Iya betul. Pemprov yang ada dekat Balai Kota. Sebelah Lemhanas ya. Saya juga kemarin ke sana tuh. Ya, istilahnya megah ya Bang. Megah. Di segala macam gitu. Jadi perpustakaannya tuh terbuka untuk Terbuka. dari balita sampai orang tua bisa di situ, jenis bukunya lengkap, Iya. Gratis. gratis. Ya Parkir kecuali kalau dong, mau Pak. jadi anggota, Iya. pinjam buku bawa pulang ya ada pendaftarannya.
Kemudian juga planetariumnya tuh kan Itu masih rusuh itu kalau terjangkau planetarium. tuh, harus war Antri ticket, penuh, war tiket. harus war ticket gitu. Wah, Gitu. kayak nonton BTS ya, war tiket ya. Oh iya, yang tadi juga yang Bung Lintang bilang itu war tiket tuh yang naik apa? Bis tingkat itu, war tiket itu nggak bisa sembarangan kita di halte itu naik, nggak bisa. Iya, harus beli tiket sebelumnya kan gitu. Iya, war juga belum tentu dapat. Nah itu. Nanti baja bikin sendiri, Bang. Hah? Kenapa? Nanti kita bikin baja wisata tour sendiri itu. tuh. Wih, ngeri Nanti paketan. kita minta kalau Pak Dirut nonton nih, kita ajak Pakai oplet tuh, Bang. gitu. Pakai opletnya Sidul. Pakai bis tingkat Kalau aja. oplet, Sidul berarti nggak ke Jakarta dong, kan Cinere Gandul. Cinere Iya. Gandul, iya. Jawa Barat tuh. Cinere Iya, bukan Jakarta itu. Iya benar. gitu. Tapi si dulu tetap anak Betawi, Bang. Anak Betawi. Iya, betul. Yang sekarang lagi ngurus Jakarta. Ih, ngeri. Betul. Masuk bareng. Masuk orang gitu. Iya. Jadi ngomongin Bang Dul itu kemarin Bang Dul baru sama Uda Vasco. Orang awak Yo. Wagub Sumatera Wagub. Barat ya. Iya. Ada apa namanya? Ada MOU Jakarta sama Sumbar tentang ketahanan pangan menghadapi gelombang El Nino Godzilla. Iya. El Nino Godzilla. El Nino Godzilla gitu. Jadi ada apa namanya ya simbiosis mutualisme lah. Kita kirim Gitu. apa, mereka kirim apa? Kita kirim duit kayaknya, mereka kirim barang. Berarti kita nggak kirim barang kita ke sana. Nggak simbiosis namanya, itu mah jual beli. Gimana? Kayaknya kerjasama deh waktu zaman sebelumnya itu Pak Anies. Jadi di beberapa daerah itu Jakarta tuh nitip lahan, nitip penanaman padi gitu. Oh. Penanaman padi itu udah lama sejak zaman Pak Foke kalau nggak salah itu programnya. Oh iya. Jadi dikirim ke Beras ya? Jakarta. Tapi bagi hasil nantinya produksinya berapa ton, untuk daerah penghasil berapa, untuk Jakarta nanti berapa. Kalau itu baru simbiosis. Oh ini apa namanya lahan ya? Iya, mereka pengadaan lahan, kita mengadakan bibit, mengadakan uangnya segala macam, SDM-nya. Yang diekspor ke Arab Saudi itu apa? Iya Jakarta itu itu ekspor beras-beras ke Arab dari daerah-daerah penghasil itu yang bekerja sama dengan Jakarta. Kuningan apa ya gitu ya. Gitu. Oh, jadi Jakarta tuh punya lahan ya di berbagai provinsi. Iya. Ditanami tanaman pangan, nanti panennya baru dibawa ke Jakarta dan dipakai sesuai keperluan. Food station itu di bawah, iya di bawahnya food station BUMD. Betul. Gitu. Itu jadi terobosan juga kan untuk ketahanan pangan Jakarta. Betul. Oke, Bang. Cocok. Jadi ketahanan pangan itu Jakarta sebenarnya tahan banget. Tahan banget. Udah tahan banting ya. Pangannya banyak, stoknya, atau tahan lapar jadi nggak perlu makan nih. Ini beda nih. Jangan kayak Pokoknya tadi. tahan banget. Apa kawasan bebas rokok itu kan Iya. sama tanpa rokok beda. Iya. Bukan bebas asap rokok ya, bebas rokok ya. Tanpa rokok. Oh iya. Gitu. Udah Begitu. Cukup kayaknya nih, cukup. cukup ya. Udah mantap. Udah soal all out ini kita bicara masalah infrastruktur Jakarta yang udah luar biasa nih, apalagi di bawah Mas Pram banyak sekali perbaikan dan pembangunan yang baru-baru juga. Kita harap pembangunannya terus berlanjut tuh, Bang. Terus ya. lah, baru setahun. Iya. Terus. Ya, setuju ya, setuju. Terus. Maju terus. Oke, teman-teman, demikian pembahasan yang sangat menarik tadi soal infrastruktur Jakarta. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Ngopi Ngopi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.